Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman di channel kita ya, Mas Teo KDR. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini kita akan berbagi informasi kembali masih di seputar penerimaan untuk peserta didik baru ya, khususnya di jenjang SMA ataupun SMK Negeri seprovinsi Jawa Timur tahun 2024 ini. Dalam kesempatan kali ini kita akan berbagi informasi. Ini kita mengingatkan kembali teman-teman ya. Jadi nanti bagi siswa yang dinyatakan tidak diterima ya, tentunya masih ada harapan ya. Jadi yang ditentukan masih tidak yang tidak diterima masih ada secuil harapan. Yang mana nanti teman-teman bersiap di tanggal 26 Juni dan 2 Juli 2024. Jadi teman-teman nanti silahkan melakukan pengecekan data, silahkan memantau link di ppdbjatim.net. Nah, yang paling penting teman-teman ya, jadi kalian tuh sudah melakukan beberapa hal ya, jadi nanti bisa supaya kalian bisa masuk di dalam 26 Juni 20 Juli ya. Nah itu nanti ada beberapa persyaratan yang harus kalian pahami ya. Nanti kita akan bahas teman-teman ya, ada apa sih di tanggal 26 Juni dan di tanggal 2 Juli 2024. Nanti kita akan bahas. Silahkan teman-teman simak di video ini sampai dengan selesai. Baik rekan-rekan semua, kita ingatkan kembali ya, bagi kalian yang baru pertama kali ya bergabung di channel ini atau mungkin baru melihat channel ini, jangan lupa ya klik tombol like ya, silahkan klik tombol subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya ya, biar Anda selalu mendapatkan informasi pertama kali dari kami. Bagi kalian yang suka baca berita, silahkan kunjungi saja di laman resmi kita mastiukadr.com. Di sini kita akan berbagi informasi ya, khususnya di seputar dunia pendidikan. Selamat menikmati informasi dari kami dan semoga informasi ini bermanfaat ya untuk kita semua. Oke teman-teman, langsung saja kita bahas. Nah, ini bagi siswa yang dinyatakan tidak diterima ya. Jadi semoga saja kita doakan teman-teman semoga diterima ya. Nah, misalkan kalian kemarin kan sudah melakukan pendaftaran misalkan di jalur Yonasi misalkan ya. Terus untuk hari ini kan sudah mulai pengumuman teman-teman ya. Jadi untuk hari ini bagi adik-adik ya yang diterima di tahap 3 ya, di tahap 3 atau jalur Yonasi SMK, saya ucapkan selamat teman-teman ya. Jadi kalian sudah diterima di tahap 3. Nah jangan lupa untuk melakukan daftar ulang ya, daftar ulang mulai tanggal 24 sampai dengan 25. Nah, ini wajib ya, jangan sampai tidak daftar ulang, karena nanti kalau kalian sudah diterima dan tidak melakukan daftar ulang, maka kalian juga tidak akan bisa mengikuti di tahap berikutnya ya. Terus bagi adik-adik yang belum diterima ya, tetap semangat karena masih ada 2 jalur lagi ya. Nanti ada di tahap 4 dan juga ada di tahap 5. Teman-teman masih bisa berjuang di 2 jalur ya. Nanti semoga bisa diterima di jalur berikutnya. Amin ya rabbal alamin. Oke, kita akan lanjutkan pembahasan untuk ada apa sih Pak kok di tanggal 26 Juni dan 2 Juli 2024 itu kok bagi yang tidak diterima ya harus mengecek dan memantau dan harus sudah melakukan beberapa langkah-langkah atau melakukan hal-hal ini. Nah, seperti yang kita ketahui teman-teman ya, di SMA ataupun SMK itu ada namanya jalur Yonasi ya, ada namanya jalur Yonasi, yang mana kalau jalur Yonasi SMA itu kuotanya 50% ya dari Pagu. Yang mana kalau SMA kan kemarin kita sudah bahas ya di video kita sebelumnya, bahwa di Yonasi SMA itu di 50% ini dibagi menjadi 2 jalur, yaitu ada Yonasi radius atau jarak dengan kuota 30% dan Yonasi sebaran ini sebanyak 20%. Nanti teman-teman bisa cek di video kita sebelumnya ya. Terus yang berikutnya untuk Yonasi SMK ini yang sudah berlangsung lusa ya. Jadi 2 hari sudah melakukan pendaftaran, ini kuotanya 10%. Dan hari ini sudah pengumuman ya. Jadi selamat bagi yang diterima ya, semoga dimudahkan dalam menimba ilmu di jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Amin ya rabbal alamin. Nah terus teman-teman, nah ini mungkin ada yang tanya ada apa Pak ya di tanggal 26 Juni dan 2 Juli 2024 ini. Yang pertama teman-teman, seperti yang kita ketahui ya, untuk di jalur Yonasi di tahap 3, nah ini kemarin kan jalur Yonasi SMK. Nah di sini ada penutupan ya, penutupan tanggal 23, terus pengumuman tanggal 24 ya, tanggal 24 hari ini. Nah terus teman-teman sekarang silahkan ya mencetak bukti penerimaan ya, yang nanti dibawa untuk melakukan daftar ulang ya, 26 sampai 25 Juni 2024. Ini jangan sampai kalian itu tidak daftar ulang ya. Nanti kalau tidak daftar ulang dianggap mengundurkan diri ya. Nah, kalau sudah mengundurkan diri bagaimana Pak? Apakah bisa ikut di tahap berikutnya? Jawabannya ya tidak bisa
ya. Jadi kalau sudah diterima, kalian tidak bisa ikut di tahap berikutnya. Nah, di sini nanti teman-teman, jika misalkan kalian tidak melakukan daftar ulang, lah di sini ada poin 6. Ya, ini khusus jalur yonasi ya. Ada namanya pemenuhan pagu. Ya, ada pemenuhan pagu. Nah, pemenuhan pagu itu seperti apa Pak? Sebenarnya kita kemarin sudah kita bahas ya di video kita sebelumnya ya. Mungkin saya ingatkan lagi ya. Mungkin kalian cek aja di YouTube-nya mastiogadr.com ya. Di sini kemarin kita sudah bahas mengenai pemenuhan pagu sebenarnya ya. Nah, kemarin kalau kalian cek di mastiogadr dimasuk di playlist PPDB 2024 ya. Nah, ini kemarin kita sudah membahas mengenai pemenuhan pagu ini ya. Sebenarnya bisa kalian cek di sini ya. Jadi sekali lagi bagi teman-teman nanti adik-adik yang dinyatakan diterima, jangan lupa ya untuk melakukan daftar ulang. Jangan sampai mundur, cabut berkas ataupun yang lainnya. Karena nanti tentunya nanti di jalur yonasi di sini ada namanya pemenuhan pagu. Nah, pemenuhan pagu ini nanti adalah bagi yang tidak diterima. Ya. Bagi yang tidak diterima. Ya, jadi kalau Pak misalkan kalian sudah diterima ya tidak bisa ya. Sudah tidak bisa. Kalau sudah diterima ya kalian wajib mencetak bukti penerimaan dan melakukan daftar ulang dan selesai. Paham toh? Nah, tetapi bagi yang tidak diterima, nah ini mungkin ada adik-adik entah itu alasannya apa ya, ketika sudah dinyatakan diterima mungkin dia mundur atau tidak daftar ulang nanti, maka nanti ada namanya pemenuhan pagu. Nah, pemenuhan pagu itu bentuknya seperti apa ya? Nah, terus di sini teman-teman kalian harus memantau di tanggal 26. Maka saya sebutkan tadi teman-teman harus memantau di tanggal 26 Juni 2024 dan juga di 2 Juli. 2 Juli itu ada apa Pak? 2 Juli itu ada jalur yonasi SMA yang mana di tanggal 2 Juli ini ada namanya pemenuhan pagu. Ya, sekali lagi pemenuhan pagu ini ada syaratnya. Ya, nanti kita akan bahas ya. Syaratnya apa sih Pak yang bisa masuk di pemenuhan pagu? Ya, paham ya teman-teman ya kenapa di tanggal 26 dan kenapa di tanggal 2 Juli dikarenakan adanya pemenuhan pagu untuk jalur yonasi baik di SMA ataupun SMK ya. Nah, mungkin ada yang bertanya apa itu pemenuhan pagu ya. Kemarin kita sudah bahas ya sebenarnya. Jadi pemenuhan pagu itu adalah upaya ya untuk mengisi daya tampung sekolah atau pagu yang belum terpenuhi ya setelah melalui jalur pendaftaran yonasi. Ya, mungkin disebabkan oleh siswa yang mengundurkan diri setelah dinyatakan diterima ya, atau dikarenakan ada kuota atau pagu tetapi tidak ada pendaftarnya ya. Misalkan di yonasi SMA kan ada yonasi sebaran teman-teman ya. Kalau teman-teman pernah kalau ingat ya di video kita sudah kita bahas. Jadi di setiap desa itu kan sudah dapat kuota. Ini kalau yonasi sebaran ya. Jadi di setiap desa ini sudah dapat kuota ya, misalkan 2 tetapi mungkin tidak ada pendaftarnya. Nah, ini berarti kan ada kekosongan pagu ya. Nanti ada namanya sistem pemenuhan pagu. Oke ya. Nah, terus yang kalian pahami adalah pemenuhan pagu ini dilakukan secara sistem online. Ya, makanya di jadwal tadi ya, kalau kita lihat di jadwal tadi, kalau kita lihat di jadwal teman-teman. Nah, ini ya di jadwal, maka di sini ada namanya pengumuman pemenuhan pagu. Nah, mana tadi? Ini ya, pengumuman pemenuhan pagu. Ini diumumkan ini secara online, makanya teman-teman pantau di tanggal 26. Nanti misalkan kalian masuk di dalam pemenuhan pagu ya, nanti kalian bisa langsung melakukan daftar ulang di jam 9 sampai jam 4. Tentunya tetap mencetak bukti penerimaan terkait dengan pemenuhan pagu. Paham toh? Nah, sekali lagi pemenuhan pagu ini bagi adik-adik yang dinyatakan tidak diterima ya. Kalau yang diterima ya nggak ada pemenuhan pagu ya, karena kalian sudah diterima ya silakan daftar ulang ya sampai masuk di poin 5 ini. Paham toh? Itu ya. Nah, terus berikutnya teman-teman, jadi silahkan pantau tanggal pemenuhan pagu tersebut. Jadi tanggalnya tanggal 26 ini pemenuhan pagu untuk jenjang SMK, terus tanggal 2 Juli ini ada pemenuhan pagu untuk jenjang SMK. Paham ya? Terus yang berikutnya teman-teman, penyebab adanya pemenuhan pagu. Jadi ada beberapa penyebab kenapa sih ada pemenuhan pagu. Yang pertama ini adanya calon peserta didik yang telah dinyatakan diterima. Jadi dia kan saat ini kan pengumuman ya, jadi pengumuman. Nah, kalian itu dinyatakan diterima. Nah, tetapi tidak daftar ulang atau mundurkan diri. Jadi pagunya yang semula terisi ya, yang semula terisi ini kan menjadi 0 atau berkurang karena ada yang mundur. Terus yang berikutnya adanya desa atau kelurahan jalur yonasi sebaran SMA yang ini sudah di kota tapi tidak ada pendaftarnya. Maka pemenuhan pagu tersebut diisi dengan mengambil jarak rumah terdekat dengan sekolah. Ya, jadi seperti yang tak jelaskan tadi ya, untuk yonasi sebaran SMA itu kan di setiap desa ya. Nah, ini setiap desa misalkan sudah ada kuotanya.
tapi nggak ada pendaftarnya, kan akhirnya kan malah 02. Nah, ini nanti akan diambilkan desa terdekat ya, desa terdekat dengan sekolah yang akan dituju. Nah, misalkan di sekolah A, ini kan yang terdekat misalnya sekolah AA. Nah, ini kan karena misalkan di sekolah C ini kan paling jauh, dia dapat kuota 1 ya, misalkan dapat kuota 6 misalkan ya, tapi nggak ada pendaftaran ya, nanti dia akan masuk di desa yang terdekat di sini. Itu ya. Terus yang berikutnya, nah ini yang penting, syarat siswa bisa masuk di pemenuhan pagu itu apa? Ini mungkin yang sering-sering ditanyakan ya. Jadi yang syaratnya bisa masuk pemenuhan pagu itu apa? Yang pertama, teman-teman, ini calon siswa yang sudah mendaftar ya, sudah mendaftar di jalur Yunasi, baik SMA ataupun SMK, dan saat pengumuman dinyatakan tidak diterima. Paham ya? Jadi kalian itu kan kemarin sudah pendaftaran ya, di sini ada pendaftaran jalur Yunasi SMK atau SMA. Jadi kalau kalian nggak daftar, ya tidak bisa masuk di dalam kriteria pemenuhan pagu. Nah, tetapi meskipun sudah daftar ya, dia bisa masuk di pemenuhan pagu dan juga bisa tidak ya, karena ada persyaratan lain. Oke ya. Yang berikutnya, ini adanya siswa yang dinyatakan diterima ya, tetapi tidak daftar ulang atau mengundurkan diri. Paham toh? Jadi dia sudah diterima, misalkan ada kita lihat di pemeringkatan misalkan ya. Nah, di pemeringkatan kita kasih contoh aja, misalkan di sini ya. Ini kok banyak banget ini. Ini misalkan kita kasih contoh misalkan. Nah, ini ya. Nah, ini misalkan teman-teman ya, ini kan sudah dinyatakan diterima ya, karena ini sudah pemeringkatan final ya di jalur Yunasi SMK. Nanti SMA juga sama ya, tinggal lihat aja pemeringkatannya. Nah, misalkan di sini di poin nomor 5 misalkan Mas Yusuf misalkan Yusuf Basten misalkan, ini kan dia sudah dinyatakan diterima karena sudah pengumuman final. Nah, ternyata di sini nomor 4 ini ternyata dia tidak daftar ulang atau tidak atau mengundurkan diri. Kan artinya di sini ada yang 01. Nah, maka kalau ada yang seperti ini maka nanti akan berlaku pengumuman pemenuhan pagu. Tetapi misalkan 1 sampai 7 di sini teman-teman semuanya daftar ulang, berarti kan nggak ada pemenuhan pagu karena pagunya kan sudah terpenuhi. Paham toh? Jadi yang sudah diterima di sini ya, yang sudah diterima ya tidak bisa ikut di pemenuhan pagu karena kalian sudah dinyatakan diterima, ya silahkan daftar ulang, sudah selesai kan. Tapi jika nanti misalkan nomor 4 ini tidak daftar ulang atau mengundurkan diri, berarti kan ada 1 kota yang kosong. Nah, ini baru ada namanya pemenuhan pagu di ini ya, di SMK ini, di jalur ini, di jurusan ini. Nah, terus yang mengundurkan diri atau tidak diterima ini sudah tidak bisa ngapa-ngapain ya, dia tidak bisa ikut di tahap 4 ataupun tidak bisa ikut di tahap 5. Paham ya? Jadi kalau misalkan nanti nggak ada pemenuhan pagu ya berarti semua daftar ulang. Jadi seperti itu. Paham ya? Nah, terus di poin 3, calon peserta didik yang dapat masuk di pemenuhan pagu yang dimaksud pada nomor 1 adalah calon peserta didik yang memenuhi persyaratan. Ya, jadi tidak semuanya bisa masuk, enggak, tapi ada persyaratannya. Namun dia tidak masuk di dalam kuota daya tampung sekolah. Misalkan kuotanya 10 tapi pendaftarnya 50 ya. Misalkan kita kasih contoh. Kemarin sudah kita bahas mengenai pagu ya. Jadi pagunya itu berapa ya? Misalkan di sini kita kasih contoh, misalkan pagunya hanya 3. Ya, ini pendaftar Yunasi. Ini ya, pagunya 102. Jadi pagu awal ya, pagu awal 102. Terus yang diterima kan hanya 10. Nah, sedangkan di sini pendaftarnya di sini misalkan ada 50. Berarti kan ada 40 siswa yang tidak diterima. Ya kan? Lah yang tidak diterima itu, lah nanti ketika ada kondisi seperti tadi, dia bisa masuk di pemenuhan pagu tadi. Nah, misalkan di sini teman-teman yang diterima kan hanya 10 ya, yang diterima kan hanya 10. Nah, sedangkan yang diterima hanya di 10 berarti kan di urutan ranking 11 12. Lah ini dia akan masuk, dia kan sudah masuk memenuhi persyaratan ya dari jarak dan sebagainya, tetapi dia tidak masuk karena pagunya hanya 10, sedangkan dia di ranking urutan 11. Kalau kalau Yunasi kan yang digunakan pertama kan jarak. Kalau jaraknya sama, misalkan ini kemarin sudah kita bahas ya. Ketika jaraknya sama nanti diambil usianya yang lebih tinggi. Jika usianya sama, maka yang diambil adalah waktu pendaftaran. Ini mungkin teman-teman bisa dicek di bagian sini ya, di prosedur, di kriteria pemeringkatan. Ya, di kriteria pemeringkatan, dan di sini ambil di kriteria pemeringkatan untuk jalur Yunasi. Jadi jalur Yunasi yang pertama diambil adalah jaraknya, yang kedua adalah jika jarak sama maka yang diambil ada usianya. Jika jarak dan usia sama maka yang diambil adalah waktu pendaftaran. Jadi ini adalah pemeringkatan untuk jalur Yunasi. Ini sebenarnya sudah kita bahas di video kita sebelumnya. Ya, paham ya? Jadi misalkan di nomor 4 ini nanti misalkan tidak daftar ulang ya, berarti mungkin masih ada kesempatan ya.
di nomor 11, 12 ataupun berapa. Ya, jadi tergantung dari ada enggak sih yang mengundurkan diri, atau mungkin ada enggak sih kuota ya, tetapi tidak ada pendaftarnya. Ya, tentunya nanti akan diumumkan secara online. Jadi teman-teman mantau sesuai dengan tanggal atau jadwal yang sudah disiapkan. Paham teman-teman ya? Terus yang berikutnya, ini kalian harus sudah melakukan pendaftaran ya. Kalau nggak daftar ya nggak bisa masuk ya. Nah, yang sudah daftar pun ya juga belum tentu bisa masuk di pemenuhan pagu ya, karena adanya pagu yang terbatas tadi. Paham ya? Jadi pastikan kalian sudah memiliki bukti pendaftaran misalkan di jalur Yunasi SMK atau nanti di jalur Yunasi SMA itu ya. Nah, ya ini kesempatan bagi yang tidak diterima. Jadi yang tidak diterima ya pantau aja nanti di tanggal 26 atau di tanggal 2 Juli. Ya semoga saja ya kita gimana ya, ini juga kalau masuk ya kan berarti ada yang mundur ya. Nah, jadi ya teman-teman ini ya semoga saja semuanya bisa diterima. Itu ya. Jadi intinya pemenuhan pagu untuk yang tidak diterima dan memenuhi persyaratan, dan tentunya ada kuota atau pagu yang digunakan untuk pemenuhan pagu. Itu ya. Terus yang sudah dinyatakan seperti ini ya, sudah dinyatakan selamat atau diterima ya segera untuk melakukan daftar ulang. Karena kalau tidak, ya nanti kalau tidak ya kalian juga tidak akan bisa ikut di tahap berikutnya. Terus jatah kalian atau pagu kalian nanti akan masuk di pemenuhan pagu. Paham ya? Terus kapan pemenuhan pagu itu dilakukan? Jadi pemenuhan pagu itu dilakukan ya untuk tahap 3 Yunasi SMK itu dilakukan di tanggal 26 Juni. Nah, ini disampaikan melalui internet atau online. Ya, ini untuk SMK ya, jadi pantau. Nanti untuk yang SMA pemenuhan pagu dilakukan di tanggal 2 Juli 2024 secara internet atau online. Nah, terus nanti bagaimana Pak pengumumannya ya, model pengumumannya ya yang jelas nanti akan disampaikan di sini ya. Akan disampaikan di ppdbjatim.net. Nah, mungkin nanti ya mungkin ada informasi seperti ini ya. Nah, mungkin ada informasi pengumuman pemenuhan pagu. Ya, mungkin nanti siapa saja yang masuk, nanti biasanya kalian bisa cek ya. Mungkin di sini nanti ada pengumuman pemenuhan pagu. Nanti kita akan cek ya di tanggal 26 atau di tanggal 2. Nah, nanti tentunya yang dinyatakan masuk di pemenuhan pagu, nanti kalian bisa mencetak di sini ya bukti penerimaan nanti di tahap berapa. Kalau SMK ya tahap 3, kalau SMA di tahap 5. Di tahap 4. Itu ya, paham ya? Jadi nanti pemenuhan pagu itu disampaikan secara online. Jadi kalau tidak ada pemenuhan pagu ya bisa saja semua pagu atau kuota sudah terpenuhi, karena mungkin semua yang diterima sudah melakukan daftar ulang, ataupun kota-kota yang sudah ada kotanya di jalur Yunasi Sebaran itu memang sudah ada pendaftarnya. Itu teman-teman ya. Jadi nanti semua informasi mengenai pemenuhan pagu nanti akan disampaikan secara online di ppdbjatim.net ya. Terus yang berikutnya, pastikan sudah melakukan pendaftaran, sudah memiliki cetak bukti pendaftaran, dan nanti jika tidak diterima pantau di tanggal-tanggal tadi ya. Terus bagaimana cara melihat ya, tentunya kalian pantau di ppdbjatim.net seperti yang sudah kita sampaikan tadi. Terus di video berikutnya nanti kita akan bahas untuk persiapan pendaftaran di jalur Yunasi SMA ya. Ini jalur terakhir bagi adik-adik yang mau daftar di jenjang SMA. Nanti kita akan bahas di video berikutnya. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Semoga informasi ini bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam memberikan informasi dan penjelasan. Kita berjumpa kembali di video-video berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.